Awal cerita, konflik dimulai dari negara pasir diserang oleh beberapa orang tidak dikenal. Serangan itu dimulai pada malam hari. Dengan itu membuat pasukan dari Sunagakure pun kewalahan. Apalagi musuhnya kali ini abnormal atau tidak seperti manusia biasa. Kenapa demikian? Karena diserang beberapa kali tidak mati. Selain itu kelompok Gaara juga turun tangan. Namun mereka bertiga tetap kerepotan. Waktu pun berlalu, di mana pasukan musuh mundur tanpa alasan. Ternyata mereka mempunyai hal yang sangat mengejutkan, di mana mereka mempunyai kapal yang besar bersenjata. Lalu kapal itu menembakkan meriam ke arah Gaara dan lainnya. Dan alhasil pasukan Sunagakure pun kalah dalam pertarungan tersebut. Cerita beralih ke Naruto, yang mana Naruto menjalankan misi bersama dengan Shikamaru dan Sakura. Waktu itu mereka menjalani misi untuk menangkap hewan seperti musang. Setelah beberapa upaya, akhirnya mereka berhasil menangkapnya. Setelah menangkap hewan tersebut, mereka pun mengembalikan hewan itu ke pemiliknya. Namun saat di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh musuh. Tak lain orang itu adalah orang yang menyerang Sunagakure sebelumnya. Bukan hanya itu saja, di sana ada pemimpin dari mereka. Dan alhasil terjadilah pertarungan. Di pertarungan itu ditunjukkan hal yang menarik, bahwa musuh tidak menggunakan cakra, dan tak apa yang digunakannya itu. Namun yang pasti kekuatannya itu berhasil mengimbangi kekuatan dari Naruto. Selanjutnya Naruto menggunakan Rasengan untuk mengakhirinya. Akan tetapi orang itu berhasil menahannya. Dan alhasil mereka berdua jatuh dari tebing. Sementara itu Sakura dan Shikamaru pun kebingungan. Namun secara tiba-tiba ada kapal besar yang melewati lembah di samping bukit. Ternyata kapal yang melintas itu adalah kapal yang menyerang Sunagakure. Karena rasa penasarannya, Sakura dan Shikamaru menelusuri kapal tersebut. Di sisi lain diperlihatkan kalau Naruto masih hidup. Ternyata yang menyelamatkannya adalah orang yang meminta misi kepada Naruto. Ia bernama Kahiko. Selain itu, Kahiko juga menyelamatkan orang yang bersama Naruto. Kemudian ia menjelaskan semua tentangnya kepada Naruto dan berterima kasih kepadanya. Di sini juga diperlihatkan bahwa orang bersama Naruto itu bernama Temujin. Ternyata pula ia memiliki sisi yang baik. Keesokan harinya, mereka berdua ikut bersama dengan Kahiko. Di sepanjang perjalanan, ia menceritakan masa lalu desanya, yang mana desanya telah hancur beberapa ribu tahun yang lalu. Oleh karenanya, ia dan warganya pun berkelana mencari tempat tinggal yang pasti. Jadi perjalanan ini sudah biasa mereka lakukan. Di samping itu, diperlihatkan Temujin sedang merencanakan sesuatu. Selain itu, ia mengajak Naruto untuk bergabung dengan kelompoknya. Tak berapa lama, ia pun pergi. Dengan alasan ia sudah membalas hutang budi kepada kelompok Kahiko. Di lain sisi, Shikamaru menemukan hal yang aneh, di mana ia melihat beberapa anak kecil yang dimasukkan ke dalam tabung besar. Bukan hanya itu saja, tabung itu dijaga oleh dua orang. Tak lama kemudian penyusupan Shikamaru diketahui. Dengan cepat Shikamaru pun kabur dari tempat tersebut. Adegan beralih lagi ke Naruto, yang mana ia dimarahi oleh Kahiko karena musang itu hilang bersama dengan Temujin. Jadi mau tidak mau Naruto harus mencari musang tersebut. Singkat cerita, Naruto berhasil menemukannya, di mana musang itu bersama dengan Temujin. Di waktu itu Naruto sangat terkejut, karena di hadapannya ada kapal yang besar. Tiba-tiba Temujin membawa Naruto ke gurunya. Anehnya Naruto mengikuti perintahnya. Dan alhasil Naruto bertemu dengan guru Temujin yang bernama Haido. Sebelumnya Temujin telah memberitahu gurunya bahwa Naruto mempunyai kemampuan yang menarik. Nah, di sini Haido meminta Naruto untuk bergabung dengan kelompoknya. Akan tetapi Naruto menolaknya lantaran ia ingin menjadi Hokage. Ternyata tujuan dari Haido sangat baik, di mana ia ingin menghentikan peperangan, karena peperangan hanya akan menimbulkan penderitaan. Di sini pula terungkap masa lalu dari Temujin. Ternyata ia adalah orang yang selamat dari peperangan besar beberapa tahun yang lalu. Nah, yang menyelamatkannya saat itu adalah guru Haido. Oleh karenanya Temujin mengikuti Haido sampai saat ini. Di sela pembicaraan tersebut, Haido mendapati kabar bahwa kapalnya telah dihancurkan, tepatnya kapal yang berada di Sunagakure. Lalu Naruto dan Temujin pun pergi ke sana. Setibanya di sana, Naruto dikejutkan dengan adanya Gaara dan Kankuro yang sedang bertarung dengan anak buah Haido. Di sini Naruto sangat kebingungan tentang apa yang terjadi. Temujin pun menjawab bahwa Sunagakure harus dihancurkan, dengan alasan tujuan yang besar harus ada yang dikorbankan pula. Jadi di sini kelompok dari Haido ingin menguasai dunia dengan atas nama keadilan. Hal itu membuat Naruto marah, karena ia menduga bahwa Haido adalah orang yang baik. Namun ternyata ia adalah orang yang sangat jahat. Di samping itu, Gaara dan Kankuro berhasil menyudutkan dua orang tersebut. Namun anehnya, dua orang itu berubah menjadi monster.
Namun pada akhirnya mereka berdua bisa mengalahkan salah satunya, dan yang satunya kabur bersama dengan Temujin. Di tempat lain, bawahan Heido menghancurkan persediaan dari pengelana Kahiko. Alasannya, orang tua itu mengetahui sesuatu tentang batu Gelel. Nah, batu tersebut memiliki kekuatan yang besar. Oleh karenanya, Heido mengincar batu tersebut. Di waktu itu, Shikamaru dan Sakura berhasil menghentikannya. Tiba-tiba pula, musuh itu berubah menjadi siluman serigala dan kabur. Alur beralih ke Temujin, yang mana ia teringat masa lalunya yang kelam itu. Namun kehidupannya berubah setelah bertemu dengan Heido. Heido menginginkannya karena Temujin memiliki kemampuan yang menarik, di mana ia bisa menyatu dengan batu Gelel. Sementara teman lainnya hanya membantunya dengan kekuatan dari boneka hidup. Jadi terungkap bahwa boneka yang dilawannya adalah teman dari Temujin. Cerita bersingkat ketika ia pergi menemui pengelana Kahiko. Di sana ia mencari sesuatu. Di saat yang tepat, Shikamaru berhasil mengendalikannya dengan kekuatan bayangan. Jadi sebelumnya Shikamaru telah mengetahui bahwa Temujin akan ke tempat ini. Setelahnya Temujin diinterogasi. Namun ia tidak berkata apapun. Lalu Kahiko menceritakan masa lalu dari batu Gelel, yang mana dulunya batu itu sangat keramat. Bagaimana tidak, khasiat dari batu itu memudahkan pekerjaan manusia, bahkan bisa menyembuhkan luka parah sekalipun. Namun beberapa tahun kemudian terjadi perang saudara, di mana mereka merebutkan batu tersebut demi kepentingan masing-masing. Jadi karena batu itu perpecahan pun terjadi. Akibat kejadian itu mereka menyembunyikan batu itu ke dalam bangunan tua. Di sela pembicaraan tersebut Temujin menyandra Kahiko agar mengetahui bangunan itu berada. Waktu itu Naruto dan lainnya pun tidak bisa apa-apa. Pada akhirnya Kahiko dan anak satunya pun pergi ke bangunan tersebut. Keberuntungan ada di pihak Naruto di mana Musangi itu mengetahui Temujin berada. Dan alhasil mereka sampai di tempat tersebut tanpa ada kendala. Adegan beralih ke Temujin, di mana ia memberi sinyal ke kapal dari Heido karena ia sudah berada di tempat dari batu Gelel. Tak lama setelah itu, Heido beserta kelompoknya pun tiba di tempat ini. Hal itu membuat kepanikan besar. Di sini pula, Kahiko membawa Temujin ke inti bangunan, tepatnya adalah tempat batu Gelel. Melihat hal itu, Heido tidak diam saja. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk mengatasi penjaga dan lainnya. Sementara dirinya akan menyusul Temujin dan orang tua itu. Kemudian pertarungan terjadi antara tim Shikamaru dan bawahan Heido. Saat itu mereka cukup kesulitan dengan perubahan monsternya. Namun pada akhirnya mereka berdua berhasil mengatasinya. Selain itu mereka juga dibantu oleh Gaara dan Kankuro yang ada di sana. Di bawah, Temujin dan kakek itu dikejutkan dengan adanya Heido. Ternyata Heido memiliki kemampuan yang unik pula, di mana ia bisa berubah menjadi monster. Tapi kali ini kekuatannya itu ditambah dengan batu Gelel. Nah, ia mendapatkan batu tersebut dari keluarga dari Temujin yang dibunuhnya. Temujin yang mendengar perkataan tersebut sangat syok. Lalu dengan cepat Heido menghancurkan batu Gelel yang ada di tubuh Temujin. Dan alhasil Temujin terluka parah. Bersamaan pula, Naruto tiba di tempat tersebut. Melihat Temujin yang terluka parah, Naruto pun menyerang Heido. Namun naasnya kekuatannya tidak selevel dengan Heido. Meskipun begitu, ia tidak menyerah. Dengan marahnya, ia menyerangnya dengan Rasengan. Secara mengejutkan, serangannya berhasil mementalkan Heido ke arah dinding. Lalu diperlihatkan hal yang mengejutkan lagi, di mana luka dari Heido sembuh dengan cepat berkat batu dari Gelel. Lagi-lagi Naruto tidak menyerah. Ia pun meminta bantuan dari Temujin untuk menggabungkan kekuatannya. Nah, gabungan dari kekuatan itu adalah dua Rasengan yang berbeda. Dengan Rasengan itu, ia berhasil mengalahkan Heido dengan satu serangan. Atas kehancuran batu Gelel, tempat ini pun runtuh. Nah, cara untuk keluar dari tempat ini adalah dengan jutsu ruang dan waktu yang hanya bisa digunakan oleh klan dari pengelana. Waktu itu Temujin dengan tegas akan melakukannya. Alasannya hanya ialah yang bisa. Karena sebelumnya Temujin berasal dari klan yang sama. Dengan nekatnya, Temujin berhasil mengaktifkan jutsu tersebut. Waktu itu, ia meratapi nasibnya sebelum mati. Namun secara tiba-tiba Naruto menyelamatkannya. Karena bantuan dari Naruto, Temujin pun bisa diselamatkan. Sementara itu, tim Shikamaru dan lainnya juga berhasil menyelamatkan anak-anak yang berada di kapal Heido. Atas kejadian itu, Temujin menemukan sesuatu yang berharga. Dan untuk mengatasi kesalahan sebelumnya, ia memutuskan untuk menghentikan peperangan beserta dengan teman-temannya.